yang terbaik bagimu. Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita bawa korban syukur. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan di saat pagi hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu, bersyukur di kaki-Mu, sebab Tuhan baik selamanya. Oh, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Yang terbaik bagimu. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum
kami datang di hadirat-Mu saat ini. Kami bawa korban pujian syukur. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Engkau selamanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kami bangga, kami kagum akan Allah segala raja selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di mana di dalam keterbatasan diri kami dan kekuatan kami tahu bahwa setiap hari adalah hari yang baru, adalah bukti kasih-Mu atas setiap diri kami, Tuhan. Agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini, Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, agar kami dapat mengabarkan sukacita daripada-Mu, Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala Yosua pada pagi hari ini yang akan membagikan spirit berita kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau pakai Pak Gembala lebih lagi, Tuhan, agar apa yang Pak Gembala ucapkan, sampaikan, itu dapat kami terima, dapat kami dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga teman-teman yang belum hadir di Zoom pada pagi hari ini. Kiranya sukacita, damai sejahtera hanya daripada-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Amin. Ibu Erni, Ibu Yuliana, apa kabar? Kabar baik, luar biasa Pak Adam. Amin. Tuhan berkati semua, Pak Yosua, Yanto, kita yang hadir semuanya diberkati. Amin. 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 Halo semua. Selamat pagi, Bu Diana. Selamat pagi, Bu Erni. Silakan Pak Gembala mau pakai ini, pakai apa namanya? Ya, ini lagi saya buka. Oke.
Saya pikir mau ngobrol-ngobrol dulu gitu, Pak Win. Enggak, langsung aja ngapain ngobrol. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, realitas kemurtatan di zaman akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu pengertian kata murtad? Apakah tulisannya bisa dibaca yang di atas ini? Jelas sekali. Jelas sekali ya. Ya, jadi kata murtad itu digunakan untuk menunjukkan orang meninggalkan agama atau imannya atau meninggalkan suatu partai politik dikatakan murtad. Oke. Di dalam Alkitab, kata murtad itu mengandung pengertian salah langkah, menabrak atau melakukan kesalahan besar, jatuh dari meninggalkan kepercayaan, meleset, ya searti dengan dosa. Itu juga diterjemahkan dengan kata murtad. Ya. Pengertian lainnya juga meninggalkan, memberontak, lari dari atau jauh, menjauh dari Tuhan misalnya. Jadi contohnya adalah seperti seorang yang meninggalkan tugasnya dalam ketentaraan, desersi. Nah itu murtad sama desersi. Seperti itu. Lain kalau yang gugur dalam medan peperangan ya. Jadi kemurtatan itu di dalam Alkitab lebih luas, lebih dalam dari hanya sekedar pemahaman orang yang sudah beriman lalu meninggalkan imannya. Nah, lebih luas dari, lebih dalam dari itu, sekedar bukan hanya dari itu. Ya, walaupun dia masih di dalam agamanya, tetapi ketika dia tidak melakukan atau tidak nyampe itu bisa dikategorikan murtad. Nanti kita akan lihat beberapa ininya ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kemurtatan itu ya kalau didefinisikan secara sederhana, yaitu umat pilihan yang seharusnya memiliki kasih karunia untuk diselamatkan, gagal mengalami dan memiliki keselamatan tersebut. Nah, ini yang mungkin kemarin-kemarin kita sempat bahas, yang disebut dengan keselamatan bisa hilang karena murtad, ya seperti itu. Tapi kita perlu merenungkan lebih jauh bahwa ternyata kemurtatan itu adalah bahaya gereja yang berkesinambungan sepanjang abad. Ya, ada ayat yang mengatakan banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi adalah suatu realitas yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu sudah terjadi sepanjang sejarah dari mulai kekristenan itu ada, dari mulai zaman Kristus sampai hari ini. Yang pertama-tama tanda kutip disebut murtad itu adalah mereka yang percaya kepada nubuatan kedatangan Yesus, tapi ketika Sang Mesias hadir, nah mereka menolak, mereka tidak percaya. Nah ini adalah disebut juga murtad. Ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa suara saya sudah cukup didengar? Halo? Cukup. Cukup jelas, Selanjutnya, cukup jelas. Cukup. Selanjutnya peringatan. Nah ini peringatan tentang kemurtatan. Ya. Prosesnya bagaimana terjadi kemurtatan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Di sana dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi kemurtatan dimulai dari atau dengan penyesatan. Nah, kemudian sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, kemurtatan itu merupakan tanda dari Yesus juga pernah mengatakan ya bahwa sebelum kedatangan beliau yang kedua kali, maka salah satu cirinya itu akan terjadi kemurtatan, bahkan besar-besaran. Ya, jadi kemurtatan itu merupakan tanda dari datangnya hari Tuhan.
Kemudian yang ketiga, kemurtatan manusia durhaka dimulai dari kemurtatan manusia durhaka yang akan menduduki bait Allah, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini penting bahwa pada kenyataannya banyak orang tidak menyadari. Nah, kalau bahkan ada yang terang-terangan. Kalau yang terang-terangan kita gampang bisa melihat membedakannya. Nah, kalau yang nggak terang-terangan itu yang kita tidak bisa membedakannya. Sulit sekali untuk membedakan. Kelihatannya baik, seperti itu, kelihatannya benar, kelihatannya, kan firman Tuhan juga mengatakan banyak jalan yang disangka lurus, padahal ujungnya menuju kepada maut, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu melihat realitas kemurtatan ini. Nah, di sini saya mendapatkan, saya simpulkan ada 4 poin kemurtatan yang sedang terjadi. Ini sebuah peringatan. Yang pertama, Yesus sendiri mengatakan dengan sangat tegas agar berjaga-jaga dan berpegang teguh. Ya, karena akan banyak orang murtad dan munculnya nabi-nabi palsu. Ya, Matius 24 ayat 10-13, 2 Petrus 2 ayat 1. Mungkin kita baca deh di Matius 24 ayat 10 sampai 13. Ini supaya kita mungkin bisa bergantian. Pak Adam, Pak Wid, saya minta Pak Jonathan, kalau boleh, Pak bisa Pak, sama Bu Lisa ya. Matius 24 ayat 10 sampai 13. Sudah dapat? Amin. Amin. Ya boleh, silakan. Adam, Pak Wid. Matius 24 ayat 10. Perikopnya permulaan penderitaan ya. Ya. Firman Tuhan berkata, Dari dan ayat 9, banyak Bro. orang, ya? Dari ayat 9, Bro, sorry, Bro. Oke. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang murtad. Pak Wid, gantian Pak, Bro. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Pak Jonathan. Bu Lisa. Ya, sebentar. Oh ya, oke, belum. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, Bu Lisa. Bu Yuliana boleh kalau udah dapat. Tadi ada Bu Ayat Erni 12 ya Pak. Ya, nomor 12. Dan 12 ya. Dan karena makin bertambah banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, jadi ya, ayat 13-nya, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya ya akan selamat. Nah, ini bisa menjadi jawaban yang tadi saya sebutkan, akan keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang. Nah, di sini bahwa ternyata untuk bisa mendapatkan keselamatan itu harus bertahan sampai kesudahannya. Nah, untuk bertahan ini salah satunya adalah terhadap penyesatan, ya, nabi-nabi palsu. Nah, itu dikategorikan sebagai kemurtatan. Dan ini sudah terjadi dari abad ke abad. Bahkan sampai hari ini semakin banyak ajaran-ajaran. Ya, kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan secara murni, maka kita akan dengan mudah diseret. Ya. Waspadalah, jangan sampai kamu terseret oleh
orang-orang yang tidak mengenal hukum. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Nah, peringatan yang kedua, jika cabang asli saja dipatahkan, artinya orang-orang Israel yang tahu firman nubuatan akan Mesias di dalam Roma 11 ayat 19-22 itu bisa dipotong. Ya, itu aja yang cabang asli yang dimana Tuhan memilih bangsa Israel secara khusus, itu aja bisa dipotong, bisa dipatahkan, bisa dibuang. Nah, apalagi carang yang tidak berbuah, ya, akan dipotong. Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Carang ini maksudnya cabang yang dicangkokkan. Ya, carang pokok anggur. Nah, ini adalah tentang gereja. Nah, gereja itu seperti carang yang dicangkokkan. Kalau yang batang asli aja bisa dipatahkan, dibuang, nah, apalagi carang yang dicangkokkan. Jadi ini satu peringatan bahwa kemurtatan adalah sesuatu hal yang serius. Cuman banyak orang tidak memahami. Nah, implikasinya, aplikasinya apa? Jadi mereka santai-santai aja. Banyak orang Kristen berpikir, ya saya sudah terima Yesus, pasti selamat, masuk surga, dan sebagainya. Tapi lupa akan tanggung jawabnya sebagai murid Kristus. Peringatan yang keempat, jelas sekali tuh di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5. Ya. Jadi di bagian ini saya menjelaskan seolah-olah bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya bukan seolah-olah ya memang ini dasar-dasarnya. Maka itu kemarin saya mengatakan bahwa bukan keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang. Nah, ada satu titik tengah. Jadi tapi ini adalah dasar-dasar bahwa jika kita tidak sungguh-sungguh, tidak waspada, ya maka akan terjadi kemurtatan, dan itu akan menyebabkan, Tuhan Yesus sendiri loh yang mengatakan supaya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Jadi kalau mengatakan supaya tidak dihapus berarti ada kemungkinan bisa dihapus. Nah, ini yang bertentangan nanti dengan mereka yang percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Masa kalau udah seperti saya kemarin bilang, kalau udah di tangan Tuhan, siapa yang bisa merebut gitu kan. Nah, ini saya satu-satu dulu jelaskan dari dasarnya sebelum sampai ke titik tengahnya. Ini adalah dasar firman Tuhan. Artinya kenapa itu terjadi? Ya ini karena ada kemurtatan. Dan yang terakhir, ya iblis menuntut untuk mencobai anak-anak Allah. Ya, dalam Lukas, dalam Ayub, 1 Petrus 5, dalam Lukas bahwa Petrus dikatakan iblis menampi engkau, Petrus. Dalam Ayub, ya, iblis juga mengatakan bahwa ya karena Ayub dilindungi, katanya. Coba tarik itu pagar perlindungan Tuhan. Ya, ulurkan tanganmu. Apakah Ayub tetap setia kepada Tuhan? Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa kemurtatan itu adalah hal yang harus benar-benar kita waspadai. Ya, kita seringkali berpikir murtad itu berarti keluar meninggalkan gereja, pindah agama. Nah, ternyata murtad itu lebih daripada sekedar itu. Dan sampai kita masih di dalam Kristen, tapi sesungguhnya kita sudah mengalami kemurtatan. Nah, yang realitas kemurtatan, ya contoh yang paling jelas, bukan contoh ya, maksud saya apa realitasnya yang terjadi. Nah, di sini dalam Ibrani 6 ayat 4-6, itu siapa yang murtad? Ya, itu orang yang percaya, yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau mari kita buka di dalam Ibrani 6 ayat 4-6. Ibrani 6 ayat 4-6 saya bacakan. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitabnya masing-masing.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini bukan orang Kristen ecek-ecek berarti. Ya, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, bahkan dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Bahkan sudah mendapatkan visi tentang langit baru, bumi yang baru. Sudah mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Ini bukan orang Kristen biasa-biasa yang cuma sekali seminggu ke gereja tapi tidak sungguh-sungguh mempelajari firman. Ini hatinya sudah pernah diterangi, mengecap karunia sorgawi dan juga karunia-karunia dunia yang akan datang, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Tapi ayat 6 mengatakan, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini suatu penyangkalan. Maka di sini tanda kutip ya, seolah-olah, saya mengatakan seolah-olah dia dihapus dari kitab kehidupan. Mari kita lihat yang berikutnya. Juga orang yang pernah dekat. Ya, Ibrani 3 ayat 12 sampai 15. Dikatakan bahwa waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad. Nah, ini kita harus selalu memeriksa hati kita. Apakah kita memiliki hati yang jahat atau tidak percaya? Ya, memang ini perlu penjelasan lebih jauh. Tapi by the way, di sini saya review aja singkat. Nah, tetapi nasihatilah seorang rekan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi ini udah jelas yang mempunyai hati yang jahat, yang keras hatinya. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi orang yang pernah dekat dengan Tuhan, orang yang pernah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, realitas kemurtadan juga terjadi, peringatan bahwa kamu akan diserahkan, ya, akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kita melihat itu sudah terjadi dari abad ke abad. Jadi orang yang melakukan pelanggaran hukum atau tersandung, ya mereka memang sukanya melanggar hukum, bahkan tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, atau mereka yang tidak memahami dengan benar dan akhirnya tersandung. Ya, sudah tahu firman tapi tidak memahami dengan benar. Nah, ini seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan, dipatok burung, yang ditaburkan di tanah bebatuan, keras, tidak bisa bertumbuh, ataupun yang ditaburkan di semak belukar, terhimpit. Nah, oleh sistem dunia ini. Dan yang terakhir, realitas kemurtadan, 1 Timotius 4 ayat 1-3, yaitu orang yang mengikuti roh-roh penyesat dari ajaran setan-setan, atau yang mengikuti tipu daya para pendusta. Jadi kenapa kemurtadan itu terjadi? Ya, karena di belakang ini ada tokoh yang berperan, yaitu roh-roh penyesat. Dan itu mulainya dari ajaran setan-setan. Nah, bisa juga roh-roh penyesat itu sudah entah kemana, tapi tipu dayanya masih terjadi dalam hidup kita. Nah, itu yang harus kita waspadai. Inilah realitas kemurtadan. Nah, jadi keyakinan bahwa orang percaya sudah diselamatkan dan tidak mungkin murtad, nah ini bahaya. Ya, bisa mengarahkan orang percaya ya, lari dari tanggung jawabnya yang berat sebagai anak Allah. Ya, di sini orang Kristen itu cari Yesus, bukan cari Yesusnya, tapi karena sudah makan roti sampai kenyang. Ya, karena ingin mendapat kenyamanan. Nah, ini yang paling berbahaya nih seperti ini.
Jadi seringkali kita cari Tuhan selalu dikaitkan dengan hal yang utama, dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apa itu salah? Sebenarnya tidak salah. Tapi tanpa sadar kita cuma berhenti di situ. Kita tidak mempunyai kerinduan yang lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Nah, ini bahaya. Ya, kita cuma begitu kita dapat berkatnya, ya kita merasa sudah mengenal Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapi kemurtatan? Yang pertama, tadi sudah disebutkan ya, jangan sampai kita memiliki hati yang jahat dan mengeraskan hati. Ya, marilah kita melalui estafet Morning Spirit ini kita bisa saling melengkapi, saling mentransfer spirit, ya, saling menegur juga. Terima kasih, saya juga banyak ditegur. Ya, di sini kita mau belajar untuk saling membangun. Kemudian waspada dan tetap bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Ya, 2 Petrus 5 ayat 17-18. Dan kemudian yang ketiga, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang murni. Ya, supaya firman yang ditabur di tanah yang subur. Nah, artinya bukan hanya menerima, tapi berusaha untuk memahami dengan benar. Nah, kemudian kita lihat contoh-contoh yang nyata bagaimana orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, ya, bagaimana mereka sampai akhir dan mereka tidak murtad. Nah, contohnya Musa dan Nuh memiliki visi sehingga bisa menghadapi kemurtatan. Walaupun Musa pada akhirnya ya sangat disayangkan berhenti dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, itu karena Musa tidak taat kepada perintah Tuhan. Tapi sampai di titik itu Musa sudah cukup dan harus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Contoh lain bagaimana kita menghadapi kemurtatan, Ayub yang udah diuji, yang dicobai oleh iblis, bahkan istrinya sendiri melakukan penghujatan, tapi Ayub tetap setia. Nah, ini satu contoh yang nyata. Kemudian Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem tetap fokus ketika Sanbalat berusaha untuk mencoba atau menggagalkan daripada proyek yang Tuhan percayakan kepada Nehemia, tapi Nehemia fokus pada tugasnya. Walaupun dia punya tugas yang cukup berat sebagai juru minuman raja. Ya, tapi dia mendapatkan visi juga untuk membangun tembok Yerusalem. Dan Nehemia fokus. Sampai selesai baru melanjutkan lagi pekerjaannya. Yosua yang ke-6 bertindak hati-hati sesuai yang tertulis Yosua 1 ayat 8. Nah, kemudian contoh yang lebih nyata lagi Yesus. Ya, Yesus hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Kemudian Daniel dan kawan-kawan mengenal Allahnya. Daniel 11 ayat 32. Kemudian di Matius, ya, bagaimana kita menghadapi kemurtatan? Ya, kita harus bertahan dalam masa-masa yang sukar, dalam masa pencobaan, masa penganiayaan. Ya, seperti pandemi yang baru saja akan masih kita rasakan, ya ke depan nanti kita belum tahu, tapi disinilah bagaimana kita bertahan dalam masa-masa seperti ini. Dan yang terakhir adalah teguhkan panggilan dan pilihan. Nah, ini melalui estafet Morning Spirit kita berharap ya kita bisa menghadapi kemurtatan ini. Ya, artinya bahwa kita tidak berhenti sampai di sini. Nah, kita tidak berhenti, oh saya sudah terima keselamatan, kita berhenti di situ. Tidak, kita mau lanjutkan terus semakin mengenal Tuhan, semakin melakukan kehendak Bapa, ya termasuk juga
bagaimana kita menjadi saksi, memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan Allah dengan atau dalam lingkungan kehidupan kita masing-masing. Ya, kita masing-masing punya lingkungan kehidupan. Nah, disitulah kita akan melakukan tugas panggilan kita. Ya, saya di sekolah, saya berpikir, saya merenung dan mencoba menyusun untuk Tuhan, saya harus bagaimana terhadap murid-murid supaya mereka mengenal Tuhan dan menerima keselamatan. Dan mereka komitmen sampai garis akhir supaya tidak terjadi kemurtatan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Bro Adam, Bu Sis, Pak Jonathan, Bu Lisa, Bu Rahel, Pak Wid, dan Bu Yuliana. Terima kasih sudah mendengarkan, walaupun semua ayat-ayatnya tidak dibaca semua, tapi saya berharap inilah yang kita mau lakukan di Morning Spirit. Ya, kita juga menghadapi banyak ujian dan pencobaan, tapi kita untuk belajar terus mempunyai telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Gembala Yosua atas spiritnya, atas firman-Nya pada pagi hari ini. Di dalam Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itu adalah salah satu nubuatan Tuhan Yesus ya, yang patut kita waspadai nih pada akhir zaman adalah banyak orang akan muncul dan meninggalkan imannya.